Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa qurrabati wa ali baiti ajmain wa ila musannifatil kitab wa muqatibilatil kitab wa masyayikhi wa ustadi wa usuli wa furuhim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usuli wa furuhim wa jami' talamidana wa liman fati wa barakati wa dzil kitab wa dzil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wal maqalatu sabi'ata wal isruna. Betul Pak Muklis? Betul, Mbak? Dan adapun makalah atau nasihat as-sabi'ata yang ketujuh wal isruna dan 20. Di dalam makalah yang ke-27 ini atau nasihat ke-27 ini diketengahkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani qala. Sudah berkata siapa asyairu seorang penyair min bahril kamili dari bahar kamil. Bahar itu istilahnya itu apa ya? Nada lagu, nada syair kalau orang Arab. Nah, nada syair itu ada 7 subhan ya. Ada kamil, ada basit, ada nasar dan lain sebagainya, saya tidak hafal. Bahar kamil, yaman bidun yahu istaghola qad garrahu tulal amali awalam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal al mauta ya'ti baktatan wal qabra sumdukul amal isbir ala ahwalaha la mauta illa bil ajal. Yaman, wahai orang-orang siapapun itu, bidunyahu yang dengan dunianya orang tersebut itu istagola akan tersibukkan. Qad gharrahu maka akan benar-benar menenggelamkan apa tulal amali panjangnya angan-angan. Jadi maksudnya syair ini apa? Orang kalau atau kita andaikan kita itu ya, kalau kita sudah tersibukkan dengan dunia maka itu kita akan dipanjangkan oleh angan-angan yang akan di macam mana ya, cuman bayangan-bayangan seolah-olah nanti begini. Contohlah Pak Guru Tamrin kemarin semalam kan, beliau kan posting telur 2 ikok. Wah, telur 2 ikok ini nanti kalau saya ramkan di ayam, nah netas jadi ayam jantan dan ayam betino. Wah ini, nanti kalau sudah jadi ayam jantan ayam betino, besok kalau besar dia punya anak, beteluk lagi jadi 12 ikok teluknya. 12 ikok itu perempuan semua, betino semua. Akhirnya 12 itu ngendok galuh, 12. Sesudah nanti banyak, aku tukarkan kambing yang betino. Setelah kambing yang betino, nah nanti kan beranak lagi 2 ikok betino lagi. 2 kambing betino tadi jadi 3 induk. Mana betino. Nah, mana lagi nanti jantan aku tukar kerbau atau sapi. Cuman angan-angan itu, ya gara-gara dunia itu tadi, padahal asalnya dari telur. Cuman berangan, ya kan. Kaget, awas kalau ada yang ganggu. Kan dipegang tadi telur Pak Tamrin itu 2 ikok. Awas besok kalau ada yang ganggu. Aku citos, tes. Ya, akhirnya pecah telurnya. Gara-gara panjangnya angan-angan tadi. Tidak jadi, rupanya telurnya yang pecah. Qolal mu'allif rahimahullah, lama tidak dipakai telurnya. Lah sama dengan Pak Janis ngantuk apa belum tuh? Oh belum. Ini pete, sikok, tumbuh, wah, ya kan. Pokoknya
Pete ini setiap 6 bulan pokoknya buah terus lebat. Nah, tahun pertama pokoknya panen 100 ikat. Nah, nanti yang kedua 6 bulan kemudian panen lagi 200 ikat. Besok panen lagi sampai 1000 ikat. Nah, awas nanti Pak Tamrin kalau nak aneh-aneh dengan pete saya. Aku tinju pres. Aku gigit pres, akhirnya pete yang nak ditanam tadi masuk ke dalam mulut, dikunyahnya. Tidak jadi ditanam. Qolal mu'alif rahimahullah. Wa nafa'ana wa nafa'ani bil hidarini amin ya rabbal alamin. Ya begitu. Qolal mu'alif rahimahullah. Sama dengan Bang Edi mau nak nanam sawit. Wah, sawit kok besok aku tanam. Jadi banyak, harganya sampai 1 juta. Pokoknya macam itulah. Intinya apa? Siapapun itu dan apapun itu bentuk orangnya, nak ustadz, nak kiai, nak imam, nak khotib, nak guru, kok sudah dia disibukkan dengan dunia, maka dia nanti akan tenggelam dengan angan-angannya yang panjang. Menghayal, artinya panjang angan-angan tuh menghayal, gitu ya. Kalau sudah menghayal sudah repot. Bininya jelek menghayal bininya cantik. Qolal mu'alif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bil hidarini amin ya rabbal alamin. Bini sikok wae menghayal bini 4. Sikok wae enggak telap. Nah itu ya, itu namanya barang siapa kok yang disibukkan dengan dunia maka dia akan tenggelam dengan panjangnya hayalannya. Ya artinya apa? Siapapun itu kok istilahnya itu sibuk dengan dunianya, maka bisa dipastikan akhiratnya akan terganggu. Intinya begitu. Awalam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajalu. Awalam yazal, tidak berhenti-berhenti siapa orang yang sibuk dengan dunia tadi, fi ghaflatin, di dalam kelalaian. Ya kan, lagi nerbas, tanggung bentar lagi, nerbas, tanggung bentar lagi, akhirnya apa? Sholatnya ketinggalan, akhiratnya ketinggalan karena tersibukkan dunia. Wes dipaksa dikit-dikit, kita sudah ngaji selama ini kan, dipaksa sedikit-sedikit, pokoknya seidak-idaknya masalah sholat 5 waktu dulu. Nah, itu dipaksakan, apapun caranya, bagaimanapun caranya, seminimalnya itu sholat 5 waktu itu dijaga, jangan sampai tertinggal. Ya syukur-syukur bisa menjaga dengan berjamaah. Lah, orang yang angan-angannya panjang tadi, menghayal karena sibuk di dunia tadi, mobil sikok nak 2 nak 3 dan seterusnya. Wah ini nanti buat begini, nggak sadar kata dana sehingga dekat minhu. Dari kesibukannya tadi apa alajalu, waktu, al-mauta yaitu kematian, yakti yang datang apa kematian tadi, baktatan dengan apa tuh? Ngaget apa bahasanya? Mendadak. Ya. Enggak taunya ya kan, tiba-tiba lah tua, kadang belum sampai tua, tiba-tiba ajal datang, mati jedet ya kan, mobilnya lah 7 lah 8, pangkatnya lah tinggi, kedudukannya lah mentereng. Nah, rupanya setelah ajal itu datang, kematian dengan tiba-tiba, rupanya mimpi. Aku tadi mimpi punya mobil, punya istri cantik, anak banyak, kedudukan tinggi, pengaruh banyak, muridnya banyak, nah, yang ngikutin banyak dan lain sebagainya. Ternyata ketika mati mimpi, alah mimpi. Wal kubur dan adapun kubur itu sungdukul amali, tempat penyimpanan amal. Artinya amal-amal yang dikerjakan Pak Lupi di dunia kok ya nanti disimpan untuk ketika sesudah mati, ketika di kuburan. Nah, ketika di kuburan ternyata, waduh, sudah mati rupanya, ternyata malah belum punya bekal. Perasaan kemarin tuh sibuk dengan dunia yang perasaan penting,
nyekolahkan anak penting, kedudukan penting, murid penting, pengaruh penting, jabatan penting, ya kan, sawit penting, karet penting, pete ya penting. Lah ternyata setelah mati, nggak penting rupanya. Masih penting lah ibaratnya sujudku yang ingat pete, yang ingat sawit, ya kan. Sujud kita yang ingat pete, ingat sawit, ingat pirang kata Pak Tamrin itu lebih berharga daripada yang kita jabatan, punya murid banyak, pengaruh banyak, dan lain sebagainya tadi. Oh, duduknya Bang Edi di majelis ilmu, ya kan, yang cuman sebentar, sudah ngopi, sudah ya ngantuk, ya kan, ya ternyata itu malah yang bermanfaat, yang jadi sangu di kuburnya, yang jadi bekal di kuburnya. Oh, ternyata Pak Janis yang baca geradul Qur'annya itu baca dewek, ya kan, alif lam mim, yang sampai Yasin ya, sebelum tahu dibaca Yasa, Hamim dibaca Hama. Rupanya itu yang berguna di dia. Sujudnya yang ingat segala macam itu yang ternyata nanti berguna untuk dirinya. Nah, itu karena di dunia inilah kesempatan sebagai masruatul akhirat, jembatan untuk menuju membawa bekal ke akhirat. Lah, andai kan kok orang itu tersibukkan dengan dunia, terus ketika mati kok malah baru ibaratnya baru tahu, memang pinter, besok asal mati itu langsung pinter, kata ya tiakal yakin. Di dunia tuh kayak tuh yo yang dinampak di dia itu, yang di angan-angannya itu, yang di hayalannya itu yang penting. Nah, ternyata yang penting itu bukan itu. Jadi kalau kok kita tersibukkan dengan dunia mengalahkan akhirat kita akan sibuk. Pak Lupi sibuk juga kalau Pak Lupi tidak ngaji, tapi bukan tentang ngaji, sibuk tentang lainnya. Tengok ya, kita cuma tidak boleh menilai loh ya, yang di depan tuh kan sibuk Pak Lupi ya, kena marah kantinyo, kerja yang nian-nian, jangan main sholat wah ini itu, ya kan, sambil kerja sibuk dia Bang Rifat, cuman tidak dalam perkara agama, tidak dalam perkara ngaji, tidak dalam perkara sholat, tidak dalam perkara jamaah, tidak perkara amal yang soleh. Nah, qolal mu'alif rahimahullah. Maka kalau yang dalam keadaan seperti itu ya isbir, maka sabarlah kalian, resiko istilahnya, ala ahwalika, atas tingkah-tingkah kalian semua. La mauta, tidak ada kematian illa bil ajal, kecuali ketika sudah sampai ajalnya. Wis pokoknya mati itu ya macam itulah pokoknya ya. Tidak usah takut Pak Lupi mati, cuman sebelum Pak Lupi mati hiduplah yang keren. Di alam kubur Tuhannya ya Allah Pak Lupi, jadi nggak usah khawatir ya. Di dunia Tuhannya ya Allah, di akhirat Tuhannya ya Allah, di alam kubur ya Tuhannya ya Allah, jadi nggak usah khawatir. Allah tuh maha baik, di dunia maha baik, di alam kubur ya maha baik. Mudah-mudahan kita dapat berkah kebaikan dari maha baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan kita walaupun sedikit-sedikit kita sisihkan waktu kita di sela-sela kesibukan dunia untuk mencari bekal untuk besok ketika sudah mati. Karena wal qabru sundukul amal, kubur itu tempat penyimpanan amal. Nanti Pak Lupi duda, apa bahasa duda itu? Sudah nyeleng itu Pak Rozak. Kalau sudah banyak, sudah penuh, terus dibongkar, bongkar. Nah, jadi mati itu wayahnya bongkar amal Pak Lupi, ya. Jadi amal apalah Pak Lupi yang kerjakan di dunia ini. Nah, itu bongkarnya ketika mulai di alam kubur. Waruwiya, dan meriwayatkan siapa Dailami, Imam Ad-Dailami, annahu, sesungguhnya baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu qala, sudah berkata, sudah bersabda siapa baginda Nabi, tarkud dunia, adapun meninggalkan dunia,
Itu asaru lebih pahit minas sobri dari sabar. Wes lah. Nak kiai kayak apa, nak ustadz kayak apa, nak imam kayak apa. Pokok meninggalkan dunia tuh pahit. Pak Rozak, pahit. Tes lah. Ngapa enggak apa Pak Rozak? Enggak apa namanya? Enggak ngaji. Wah, lagi tugas, Pak. Kok dunia tuh meninggalkan dunia tuh pahit. Wasabdu dan juga lebih berat min khatmis suyufi dari memukulkan pedang. Daripada perang tuh lebih berat ibaratnya godaan dunia. Dan lebih berat lagi daripada perang fisabilillah di dalam jalannya Allah Subhanahu wa taala. Walayat rukuha dan tidak akan ada yang mampu meninggalkan kepada apa tadi dunia, kan? Mencintai dunia maksudnya siapa akadun seseorang illa a'to. Jadi barang siapa kok mampu mengendalikan dirinya istilahnya untuk tidak terpaut dengan dunia itu, ya dunia kalau ada digunakan, kalau enggak tidak jadi pikirannya. Jadi dunia itu di tangannya, di matanya, bukan di hatinya. Nah, nanti dihapus sendirilah. Kok dunia itu di tangannya atau di kekuasaannya atau cuma di matanya dan tidak sampai ke hatinya. Nah, maksudnya walayat rukuha akadun illa a'to, kecuali memberikan kepada orang tersebut siapa Allah mislama dengan sepadannya sesuatu yukti yang memberikan siapa Allah aswada kepada orang-orang yang mati syahid. Jadi kalau nanti Pak Guru macam Pak Guru Tamrin loh, pokoknya dunia itu tidak penting. Rupanya yang penting yang dianggap oleh Allah tidurnya yang sebentar itu. Ketika nunggu orang datang ngaji, oh itu rupanya yang penting yang dianggap oleh Allah. Jadi yang lainnya itu tidak penting. Contoh-contohnya seperti itu. Jadi barang siapa tuh mampu, seseorang tuh kok mampu meninggalkan dunia, maksudnya hatinya tuh tidak terpaut. Dunia itu tetap diberikan oleh Allah, cuman tidak sampai ke hati, tidak sedih tentang masalah dunia. Maka orang-orang yang demikian oleh Allah akan diberikan sama persis sepadan dengan orang yang syuhada. Qala al-mu'allif rahimahullah. Lah terus kalau kita nilai diri kita bagaimana? Kalau dalam kitab Naswaihud Diniyah itu kalau kita makna nilai diri kita tuh ahli dunia atau cinta dunia atau tidak, itu salah satunya begini. Hati kita ya, itu seneng kalau nerima duit, apa seneng kalau ngeluarin duit untuk sodako atau untuk jalan Allah. Lah itu. Kalau di hati kita tuh lebih seneng ketika nerima, kalau ngeluarin tuh agak sayang. Maka yang seperti itu salah satu loh Pak Rojak, tidak semuanya ya. Salah satu bahwa diri kita itu termasuk ahli dunia dan cinta dunia. Jadi kita senangnya tuh kalau dapat baik. Untuk menyodakokan atau mentasarufkan nggak senang. Nah itu berarti salah satu di hati kita tuh termasuk cinta dunia. Tapi kalau sudah terbalik, dapat ya biasa-biasa baik. Kalau kita bisa sodakoh atau membantu orang lain tuh rasanya bangga, seneng ya. Nah maka itu sudah tidak terpaut dengan dunia hati kita. Tidak termasuk hati kita tuh cinta dunia. Jadi dunia itu sudah tidak di hati kita, tapi cuman dikuasakan di genggaman kita, lewat gitu ya. Qala al-mu'allif rahimahullah, itu nanti kita muhasabah diri kita sendiri-sendiri. Dan saya pesan bolak-balik, kita ngaji itu bukan untuk nuding orang lain atau menilai orang lain. Kita ngaji itu untuk menilai diri kita sendiri. Sudah sesuai belum dengan pelajaran yang kita pelajari? Nah, itu begitu. Jangan kok nanti kita ngaji Mas Adat duding Subhan duding Bang Rifat. Oh itu berarti begitu ya Bang Rifat. Nah, Bang Rifat ganti duding Pak Rozak. Rupanya Pak Rozak itu begitu kalau menurut pengajian kemarin. Tidak boleh. Itu untuk menghisap diri kita, menilai diri
kita. Nah, itu tadi salah satu ciri-ciri andekan kita itu kalau dapat duit kok seneng ngeluarin untuk sodako ke masjid, ke musola, entah jumatan, entah sodako apa kok eman atau sayang, maka itu namanya cinta dunia di hati kita, maka harus latihan. Tapi kalau sebaliknya, kalau kita dapat tuh biasa-biasa wae, harus ya biasa. Tapi kita untuk menggunakannya untuk sodako, untuk membantu orang segala macam itu, kita rasanya puas atau bahagia, maka itu kita namanya sudah agak-agak terlepas dari cinta dunia. Walaupun dunia itu ada di kita, tapi tidak di hati. Itu cuman sebagai nikmat dari Allah, menjadi fasilitas kita untuk semakin kita menggapai ridhonya Allah dengan jalan bisa membantu orang lain dengan harta-harta yang Allah berikan kepada kita tadi. Watarkuha, dan adapun meninggalkan dunia itu qillatul akli, sedikit makan, wasabai, dan juga sedikit kenyang, wabagdusana'i, dan benci dipuji, benci pujian minan nasi, dari manusia, nggak urus dia nak dipuji, nak dihormati, nak itu nggak urus dia. Nah, maka kalau sudah seperti itu, kita sudah bisa menempatkan hati kita agak tidak cinta dengan dunia, agak tidak cinta dengan kedudukan. Itu seperti itu. Fa'innahu, maka sesungguhnya keadaan atau kelakuan, man itu barang siapa akhaba, cinta siapa orang tersebut, asana kepada pujian, minan nasi, dari para manusia, akhaba berarti cinta siapa orang tersebut, adunya kepada dunia, wa na'imaha, dan juga nikmat-nikmatnya dunia. Salah satu lagi, tadi yang satu ya, yang masalah kita dapat duit, kok kita bahagia, tapi kalau mengeluarkan kita sedih, susah, atau pelit, maka itu termasuk cinta dunia. Yang kedua, apabila kita itu asal dipuji orang, itu bangga, hatinya mekrok, ngomong kan, nah maka itu juga termasuk cinta dunia dan cinta nikmat-nikmatnya dunia. Latihan. Kita ngaji kan sudah terus, nanti lupa, waduh lagi, lupa ada keterangannya lagi. Ya mudah-mudahan dengan kita istiqomah ngaji, dapat hidayah dan dapat ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru itu Bang Rifat, siapapun gurunya tidak bisa memberikan ilmu kepada muridnya. Yang bisa memberikan ilmu itu punyanya Allah. Yang nanti yang ngasih ya Allah. Cuman karena mungkin kita istiqomah, kita betul-betul isgo dalam ngaji itu, ya Allah sayang dengan kita, dikasih rahmat, dikasih ilmu, itu begitu. Jadi jangan pernah kita kok salah sangka, Mas Adat, mbuh lah, aku ngaji dulu ndak paham-paham, mbuh piye gurune. Tidak bisa nyalakan gurunya, Pak Rozak ya. Maksudnya tuh begitu. Kakek gara-gara ngaji ya ono yani ndak paham-paham, Pak Janis kon setor ya ora setor-setor, ngomong kan. Wes mbuh piye gurune le ngulang. Nah itu bukan salah gurunya. Tetapi memang mungkin kita belum dikasih ilmu oleh Allah. Bisa jadi ngaji kita kurang tertib, bisa jadi ngaji kita kurang istiqomah, bisa jadi ngaji kita kurang lama atau kurang banyak dan lain sebagainya. Waman, dan barang siapa itu sarrohu, memaitkan siapa orang tersebut naimun, nikmat, kula naimin, setiap nikmat-nikmatnya, fal yada, maka meninggalkanlah orang tersebut dunia kepada dunia, wasanai, dan juga pujian minan nasi, dari para manusia. Salah satu kalau seseorang itu dia dikatakan sudah tidak cinta dunia, tidak peduli, nak dibenci, nak dipuji, nak diumpat, nggak urus, tetap jalan terus. Nah ya, nak dibenci, nak dipuji, nak dimusuhi, tetap jalan terus. Nah itu namanya orang itu sudah tidak peduli lagi dengan masalah dunia. Warawa, dan meriwayatkan siapa Ibnu Majah,
anahu sesungguhnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu qala sudah bersabda siapa Nabi, man adapun barang siapa itu kanat ada apa niatuhu niatnya orang tersebut ada itu al akhiratu akhirat jamaah maka mengumpulkan siapa Allah samlahu kepada kekuatannya orang tersebut. Barang siapa kok ibaratnya niatnya akhirat, ya Allah akan mengumpulkan kekuatannya untuk menuju akhirat. Wa ja'ala dan menjadikan siapa Allah ginahu kepada kekayaannya Allah fi qalbihi di dalam hatinya. Wa atad dan akan mendatangkan siapa Allahu kepada orang tersebut ad-dunya kepada dunia rogimatan dengan hina. Jadi barang siapa asal niatnya itu sudah akhirat, ya salah satunya kita begini ya, kita harus memperbaiki niat, harus memperbarui niat setiap saat. Apapun amal kita, pekerjaan kita, usahakan tujuannya adalah orientasi atau tujuannya adalah akhirat. Jangan sampai tujuan atau orientasinya adalah dunia. Mungkin awalnya silakan, cuman mosok terus seperti itu Bang Rifat ya kan, kita ngaji kok supaya didelok wong wah ngaji ya. Walaupun awalnya begitu lah terserah, cuman kita sedikit demi sedikit latihan bahwa orientasi atau tujuan kita adalah menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala dengan jalan belajar atau dengan jalan mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Itu begitu. Apapun itu dilatih bahwa tujuan utama kita adalah akhirat. Dengan begitu nanti nggak urus kayak Pak Tamrin tuh, nggak urus nak dunia nak meledak nak ini nah itu, yang penting kayak tidur. Nah itu namanya orientasinya sudah akhirat. Nggak urus nak orang panen duit batu bara, nak orang panen duit sawit, nak orang panen duit pete, ya kan, nggak urus dia lantas itulah. Nah orang ibaratnya mobilnya ini itu nggak urus dosa apa itu udah penting ya. Itu namanya orientasinya sudah akhirat. Waman dan adapun barang siapa itu kanat ada apa niatnya orang tersebut ada itu dunia farroko ya maka akan mencerai-beraikan siapa Allah alaihi kepada orang tersebut amrohu kepada perkaranya orang tersebut. Nah kalau orang itu walaupun kelihatannya amal akhirat Pak Rozak, tapi kalau niatnya kok nafsu, niatnya kok dunia, ndak lama. Yakinlah ndak lama. Kita sendirilah umpama kan, niatnya kok nggak lurus Bang Rifat, niatnya kok dunia, nyari pengaruh, nyari murid, nyari semacam-macam lah bos. Lah itu ndak lama dah, kebongkar rezekinya. Nih Pak Lupi saya kasih satu rahasia ya, Allah itu masih memuliakan saya, masih memuliakan Pak Lupi, Pak Mukhlis, Bang Rifat, semuanya lah. Dianggap oleh orang itu baik, atau dianggap oleh orang itu mulia Pak Topik, itu karena Allah masih sayang sama kita Pak Topik. Di mana sayangnya Pak? Sayangnya aib kita dulu ditutup sama Allah. Enggak diumbar sama Allah. Nah itu, jadi kita jangan sok-sokan pokoknya. Kita kok dihormatin wong dipandang orang begitu. Allah tuh mas krono rahmatnya Allah masih sayang sama kita. Aib kita tuh masih ditutup. Tapi kalau sekali Pak RT Allah sudah tidak nurunkan rahmatnya kepada kita, Allah nggak sayang lagi, nggak peduli, ya sudah dibongkar dikit wae. Oh ala Pak RT rupanya cemtu, gitu jadi RT lah begitu. Ndak ustadz, ndak imam, ndak kiai, ndak pun Pak Lupi ya kan. Walah Pak Lupi rupanya kalau nyuntik itu apa dia sambil meraba-raba begitu. Umpama loh itu, terus pokoknya dinampain. Nah saya berguru tadi kan tidak boleh bohong. Saya udah bohong. Lo masa orang nak nyuntik kok tidak diraba kan lucu ya kan? Malah salah suntik kayak Pak Tamrin. Qalal mu'alif rahimahullah. Kalau Pak Lupi kan nyuntiknya dari di belakang, ya kan? Yang tidak tek lubangnya. Ini Pak Tamrin nyuntik di depan, yang berlubang pula ada. Nah intinya begitu ya. Barang siapa ya kan. Nah terus itu tadi ya.
kita itu kok dianggap baik sama orang. Makanya kita tuh tidak boleh merasa baik Pak Rozak. Karena kita tuh dianggap orang tuh baik, karena aib kita tuh masih ditutup sama Allah. Tapi kalau aib kita sudah dibongkar sama Allah, sudah selesai. Makanya kita tidak boleh sok baik kemarin itu ya. Sudah deal itu ya. Nah, itu yang diingat-ingat sampai mati pelajaran malam ini. Waja'ala dan menjadikan siapa Allah fakrahu kepada kefakirannya baina ainaihi di depan matanya. Jadi barang siapa kok niatnya itu hanya untuk dunia, maka Allah akan cerai beraikan masalah perkaranya dan juga akan dihinakan dan dipikirkan oleh Allah di depan matanya. Walam yatihi dan tidak diberikan kepada orang tersebut minat dunia dari dunia illa kecuali sesuatu kataba yang sudah kutiba yang sudah ditentukan atau ditakdirkan apa malahu kepada orang tersebut, gak akan dikasih lagi. Pokoknya ruwet. Nah, usahakan apapun itu niatnya orientasi atau tujuannya adalah akhirat. Itu seperti itu. Jadi intinya bagaimanapun kita belajar itu orientasinya atau tujuannya adalah menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala dengan jalan ngaji atau belajar dengan jalan ilmu istilahnya. Nah itu nanti kalau Pak Lupi istilahnya dapat di situ, nah bisa jadi nanti Pak Lupi itu jadi wali Allah. Cuman yang dari jalur ilmu itu tingkatan wali yang tertinggi Pak Lupi. Dari jalur ilmu. Karena kalau orang sudah tingkatannya dari jalur ilmu tuh Pak Lupi nggak akan tersesat. Nah itu seperti itu kurang lebihnya. Wal maqalatu saminata wal isruna dan adapun nasihat yang ke-28 an Abi Bakrin wallahu alam bisawab alhamdulillahirabbil alamin.